Shalom, selamat malam. Selamat malam Denpasar. Selamat malam. Semoga kita bertemu kembali bersama Teh Tata di sini. Yang biasa pasangan couple di dalam sharing rohani sama Kak Michael dari Sulawesi. Ini untuk malam hari ini banyak sih yang pada japri, pada DM masuk ke saya yang dia masih seputar banyak pertanyaan, tapi tidak semua harus saya jawabkan. Kita di sini bersifat sharing, no debat kan. Nah, di sini nanti kita akan menunggu sama Kak Michael yang masuk dari Sulawesi, yang dimana pasangan couple untuk sharing rohani. Halo, selamat malam Marsemada 07 malam. Hello, malam. Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom, selamat malam, selamat bergabung. Terima kasih Kakak Marsemada. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Di sini banyak yang ngejapri saya, DM saya melalui TikTok. Pertanyaan banyak sekali yang masuk, cuma kemungkinan nggak semua sih bisa akan kita kupas tuntas, mungkin step by step sambil menunggu Kak Michael dari Sulawesi masuk. Di sini terima kasih sekali bagi yang sudah bergabung. Boleh sih nanti di sini kita bersifat sharing ya, bukan untuk debat, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk mencari pembenaran, karena kebenaran dan pembenaran itu beda sekali ya. Karena kalau kebenaran itu bersifat mutlak, tegas yang terdapat di dalam Alkitab. Tapi kalau pembenaran itu bisa dibilang kedagingan lah, egois masih itu pembenaran. Jadi di sini bersifat kita sharing ya. Selamat malam untuk semuanya sudah bergabung. Kalau ada yang mau naik atau mau bergabung silahkan sambil menunggu Kak Michael di sini. Di sini saya ada satu yang bukan satu sih, sebenarnya ada beberapa yang ngejabri saya, yang bertanya ke saya kan, Kak live lagi dong, bagaimana ini. Jadi beliau ini dia dulu seperti saya, yang dimana di agama seberang, agama sahabat yang dulu agama seberang lah kan. Sekarang puji Tuhan sudah percaya dan mengenal Yesus, dan pada bertanya sih ke saya gitu, Kak, bagaimana caranya membagikan kesaksian pribadi saya tentang Kristen? Kok kakak berani sekali, kakak kok ini kok istilahnya mantap sekali gitu membagikan kesaksian hidup kakak seperti itu kan. Terima kasih Santri Beling 7 sudah bergabung. Terima kasih kakak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah bergabung. Ini ada beberapa yang masuk ke saya sambil kita menunggu Kak Michael ya. Kak Michael mungkin lagi berusaha untuk masuk naik. Nah, jadi gini, banyak yang ngejapri saya, Kak, bagaimana sih caranya membagikan kesaksian pribadi saya tentang Kristen gitu kan, seperti kakak. Nah, sambil nunggu Kak Michael, saya mencoba di sini mau kita sharing kan, bersifatnya di room ini kita sharing, tidak ada debat. Begini, memang untuk membagikan kesaksian itu kalau memang kita benar-benar dalam arti belum siap, dalam arti belum siap begini. Pertama kali pasti kita suka nggak suka, mau nggak mau, itu pasti kita akan dapat hujatan. Itu juga yang saya alami gitu. Nah, gini ya, sebelum kita membagikan kesaksian kita sama banyak orang lah istilahnya, terutama cobalah kita membagikan kesaksian hidup kita dulu. Kalau ini, karena ini japri ke saya, DM ke saya tuh banyak yang darinya dulu dari agama seberang seperti saya kan, sekarang jadi pengikut Yesus. Jadi secara tidak langsung kan satu keluarga tidak sama lah keyakinannya ya.
banyak sih di sini yang bertanya ke saya Japri itu. Terutama gini, kalau sebelum kita bersiar lah istilahnya, memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus, bersaksi, alangkah baiknya kita bawa dalam doa dulu, kita meyakinkan diri kita dulu apa sudah siap dengan resiko memikul salib. Kita kesaksian dulu itu di keluarga kita terdahulu, orang-orang terdekat kita terdahulu. Jangan langsung gembar-gembor kemana-mana, tapi kalau keluarganya sendiri aja ini masih disembunyikan, masih diumpetin lah. Alat Yohanes Sibok 1, Shalom, Kotare Ponorogadir, God bless you. Terima kasih kakak, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat bergabung. Ini sambil nunggu Kak Michael masuk ya. Jadi begini, buat apa kita gembar-gembor dulu di luar? Tapi kalau di keluarga kita, orang terdekat kita sendiri, kita belum memberikan kesaksian, memberitakan kebenaran ini. Memang resikonya ya seperti yang saya alami, siap nggak siap, mau nggak mau, ya kita harus siap. Yang dimana dihujat pasti, mungkin dikucilkan, mungkin lebih parah dari itu pasti kan. Nah, kita beritakan dulu kebenaran ini di orang terdekat. Ini pengalaman saya waktu saya dulu dari agama seberang, terus akhirnya sekarang saya jadi percaya dan pengikut Yesus. Ini pengalaman pribadi saya memberitahukan dulu, memberikan kesaksian saya dulu kepada keluarga saya dulu kan. Ini pribadi saya, jadi semoga yang Japri ke saya itu bisa lah ngikutin, walaupun bagaimana caranya kan berbeda kan. Kita siarkan dulu, kita beritahu dulu ke keluarga atau orang terdekat dulu. Mungkin ke orang tua kita dulu, kalau orang tua kita masih ada. Karena orang tua saya sekarang juga sudah tidak ada semua kan, ayah dan ibu saya. Kita beritahukan kebenaran kita ke orang terdekat, yaitu keluarga kita dulu. Ya kita bicara apa adanya sesuai dengan kesaksian hidup kita. Kayak contohnya saya mengikut Yesus, sampai saya percaya Yesus, itu benar-benar ada benar-benar yang terjadi di dalam hidup saya. Makanya saya waktu itu beranikan diri bilang ke orang tua, yang dimana saya sudah Yesus seperti itu. Jadi jangan langsung kita gembar-gembar. Halo, Shalom, selamat malam Kakak Michael. Apa? Puji Tuhan. Ya, gimana? Kabarnya sehat? Sehat, puji Tuhan karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ini aku juga tadi sudah masuk. Aku ada sedikit banyak sih yang Japri ke saya. Ya, bagaimana caranya membagikan kesaksian pribadi gitu kan, seperti kakak memberikan kesaksian, seperti Kak Tata kok memberikan kesaksian ke sana ke sini gini. Nah, ini saya lagi mencoba untuk memberikan sharing lah pengalaman pribadi saya dulu, bagaimana saya memberikan kesaksian. Nah, sebentar kakak. Nah, nanti kakak bisa nambah sedikit kan, banyak loh yang ngejapri saya, jadi banyak yang dari agama seberang, agama sahabat kita, dia sekarang sudah menerima Yesus tapi masih tertutup untuk keluarga, untuk memberitahukan. Makanya pada japri ke saya, bagaimana kakak harusnya. Nah, saya kan ini mencoba memberikan pengalaman pribadi saya. Ya sebelum kita kesaksian ke sana ke sini gembar-gembor, kita berikan dulu lah kesaksian kita, memberitakan kebenaran dulu sama orang terdekat, yaitu keluarga. Betul ya kak ya, terutama itu dulu kan. Nah, makanya saya bilang suka nggak suka, siap nggak siap, mau nggak mau ya harus memikul salib itu, siap dihujat, siap di itu. Jadi harus terima resiko, nggak ada memikul salib terus enteng banget tuh, nggak ada. Itu namanya bukan memikul salib itu kan. Ya itu nanti
nanti mungkin hari Minggu Kak, hari Minggu lagi ada juga yang mau kesaksian di sini. Iya, Semoga ini Mita ini melihat dia sering japri saya, Kak. Saya mau kesaksian, kamu udah siap? Iya. Nanti Minggu Minggu ada lagi tamu yang mau kesaksian di live TikTok saya. Beliau ini dari agama yang sahabat. iya. Nah, sekarang pengikut Yesus, dia benar-benar mau memberikan kesaksian karena beliau ini namanya Mita sih. Dia sering kok kadang-kadang ini ke live nih, semoga nanti dia ikutin. Jadi dia benar-benar bertemu di jamah, dilawat sama Tuhan Yesus. Jadi dia benar-benar ingin memberikan kesaksian secara live. Tapi waktu itu saya sempat tanya, apakah kamu udah siap? Ya, siap. Katanya seperti itu. Ya, nanti Minggu kemungkinan jam 7 lagi ya, Kakak. Ya, siap, siap. Ya, ini sebentar Kakak, saya mau nyapa dulu sebentar. Shalom, shalom ya, Jaki Marbun, shalom Kakak. Shalom juga buat Listaria, Listiari Manalu. Shalom Kak, shalom, Tuhan Yesus memberkati Kakak. Bilman Sitorus, shalom Mbak, shalom Kakak, Tuhan Yesus memberkati. Aduh Kak Mike, bagaimana ini? Luar biasa kabarnya. Puji Tuhan. Luar Ah, biasa. keren. Itu kan yang diharapkan selalu sukacita dong anak Tuhanku. Oh, Iya, ini loh. Kita kan apa ya? Banyak sih yang ngejapri saya, yang mau tanya. Tapi kan kita nggak mungkin kupas tuntas semua kan. Mungkin step by step lah. Saya ambil ya. Semua sih penting. Semua itu perlu dibahas. Tapi kan nggak sekaligus kan. Istilahnya seperti itu. Karena beliau yang japri saya bertanya secara pribadi kenapa tidak dinaikkan ke kolom komentar karena ini bersifat pertanyaan pribadi gitu loh Kak Mike. Misalnya kita di sini kan tadi saya udah bilang di sini kita di room ini sharing, no debat istilahnya gitu kan. Kita kan nyari dong kebenaran, bukan mencari pembenaran. Betul Kak Mike? Beda ya. ya kebenaran dan pembenaran ya. Itu. Terima kasih loh selalu jadi couple sharing rohani saya Kak Mike. Aduh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Tuhan Yesus. Ya mungkin Kak Mike mau sapa-sapa dulu karena sudah banyak yang bergabung. Sebelum nanti satu persatu kita kupas tuntas mengenai banyak sih yang ngejapri pertanyaan yang seputar rohani, seputar kekristenan, bahkan sampai seputar dosa-dosa yang kita sendiri juga masih dosa. Mungkin Kak Mike mau menyapa-nyapa dulu sebelum nanti kita langsung. Iya. Kita berdoa dulu barangkali. Oke siap, silakan Kak Mike. Iya, kita Yesus, terima kasih. Yesus yang terbesar dan terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah Engkau anugerahkan untuk kami boleh duduk bersama. Kami mau menerima roti hidup, kami mau menikmati air yang hidup. Kami percaya bersama dengan kami, memberkati kami, melengkapi kami, menambahkan kosakata di dalam kami. Biar pengertian, pewahyuan tentang Kristus itu menjadi bagian yang utuh dalam kehidupan kami selama kami menjalani ini. Terima kasih Engkau memberkati Kakak Tata Mosat yang menjadi sarana malam hari ini boleh membuka kembali live room sharing. Kami percaya mereka yang hadir, mereka yang ikuti, mereka yang mendengarkan, semua ada dalam perkenanan Tuhan dan tidak ada yang hadir bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjangkau, Roh Kudus memenangkan jiwa-jiwa yang ada di dalam room live saat ini. Kristus, terbatas kami berdoa, terbatas kami meminta, tetapi Allah yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, yang membukakan pikiran kami untuk berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Lebih lagi, jauh lebih dalam kami percaya Yesus yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ini juga sudah banyak yang bergabung. Ini gini Kak, jadi kan yang saya ambil tadi sudah saya ya tidak semua harus kita bahas kupas tuntas di sini, tapi kan karena saya mengambil ini bukannya memilih-milih, bukan, pasti nanti next tetap akan kita jawab karena saya di sini ini yang saya ambil yang banyak bertanya lah, jadi temanya sama, nah itu yang mungkin akan saya kupas di sini. Ya semoga
sebentar Kakak. Ada ini Kak, yang terutama itu, aduh, saya itu kadang mau bahas ini juga tuh bingung masalah dosa, sedangkan kita sendiri banyak dosa. Lagi usaha. Nah, ini yang paling ekstrim, ini yang banyak banget. Makanya saya di sini saya taruh yang benar-benar yang aduh, yang utama sekali ya, semua utama, semua terpenting yang harus dibahas karena kita memang mencari dan selalu haus akan kebenaran firman Tuhan itu kalau menurut saya. Nah, di Iya, sini tuh ada yang bertanya juga sih, Kak. Kak, saya telah melakukan dosa, tanda kutip. Ya, iya. apakah Allah akan mengampuni saya? Nah, kalau waktu itu saya langsung balas via DM, kok kayaknya tuh nggak ini loh, nggak puas gitu loh Kak. Ya, Nah gitu kan, terus makanya waktu itu cuma saya balasnya, oke kakak, nanti hari Rabu coba akan saya jawab melalui live ya, biar kita yang mendengarkan puas, kita yang menjawab pun puas, begitu loh kakak. Jadi beliau ini gini, ya dia sih terus terang ke saya, Kak, saya pernah melakukan dosa, ya, tanda kutip lah itunya. Terus apakah Allah itu akan mengampuni saya? Saya bertobat, saya mohon ampunan setiap hari, tapi kok sepertinya saya masih merasa kotor, kotor dan kotor terus Kak. Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Allah akan mengampuni saya? Coba Kak Meg, kita sharing di sini. iya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Iya, Memang ini yang menjadi kecemasan, menjadi iya. kekhawatiran, menjadi ketakutan. Tapi sebelum kita menjawabnya, Uh. karena ini masih konteks di hari kemerdekaan. Oh yes, aku Ya kenapa kan? nggak pakai baju merah tadi ya? Lupa saya. Indonesia merdeka toh. Nah, Harusnya. Tapi ini sudah merah sudah. oh ya, siap. Jadi Oke. ada satu kebenaran di dalam Alkitab yang memberkati saya. Hmm. Kalau mengingat tentang dosa, mengingat tentang perbuatan yang salah, ada satu ayat yang sangat memberkati, itu kita bisa lihat sama-sama, itu dari Injil Yohanes. Ya. Ini akan, saya percaya kita akan mulai dari ayat ini untuk menuntun kita dalam sharing malam ini. Yohanes Injil berapa? Yohanes pasal 8. Pasal berapa? 8. Ayat sebentar. Injil Pasal Yohanes 8. Oh, oh. ya pasal 8 ayatnya yang ke-32. Sebentar Kak. Ini masalahnya mata udah tua Kakak. Aduh, sesuai dengan umur nih. Ke 30 berapa tiba ya? Sebentar Kak. Yohanes Sabar. 32. 31 yang hmm, ya, Ya. kebenaran dan memerdekakan. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan Dan kebenaran kebenaran itu kan, akan memerdekakan kamu. nah ini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Memerdekakan kamu. Pertanyaannya tadi kan, kalau misalkan hari ini saya melakukan dosa, apakah Tuhan akan mengampuni saya? Ya, itu kan pertanyaannya. Ya, apakah hari ini kalau saya melakukan dosa, apakah Tuhan mengampuni saya? Atau saya bilang ini, kalau hari ini saya melakukan dosa, apakah masih tersedia pengampunan Tuhan atas saya? Saya akan menjawab, iya. Iya. Nah, dari hal ini kita belajar bahwa dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahkan dalam Galatia pasal 5, kita dipanggil sebagai orang merdeka. Nah, merujuk tentang kata kemerdekaan ini sendiri, bangsa kita kemarin memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. Tetapi sebelumnya itu bangsa kita dijajah kurang lebih 350 tahun oleh bangsa penjajah. Nah, bayangkan kurun waktu 350 tahun, mungkin bisa sampai 3 generasi ya. Iya. Bersekian tetap dalam penjajahan. Orang yang sedang dijajah itu pasti hidup dalam ketakutan. Betul. Orang yang dijajah itu pasti hidupnya tidak bebas. Betul. Ada aturan-aturan yang mengikat. Terus mau berimprovisasi itu sangat terbatas. Nah, barusan tadi kita baca bahwa kebenaran yang akan memerdekakan. Tentunya yang timbul
kebenaran seperti apa yang dapat Merdekakan. dari dosa. Nah, kebenarannya yaitu hanyalah Yesus. Yes. Yesus. Yesus dan karya salib yang telah tuntas. Pertama, tanya di atas kayu salib yaitu, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak ketahui apa yang mereka perbuat. Nah, Bentar, di akhir saya potong sebentar. Aduh, ini suami saya masuk ini mau sata saya. Shalom. ya, Dia lagi ya ini suami saya masuk, dia lagi bekerja ini mencari nafkah buat istrinya. Tuhan diberkati Ya, umur terima panjang, kasih. Terima umur kasih. panjang, umur panjang yang sejahtera, umur panjang yang hati baik segi rohani maupun jasmani, Kakak Mosa. Haleluya, amin. Iya, lanjut Kakak. Terima kasih suami saya masuk. Udah, lanjut Kakak. Nah, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kebenarannya Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk saya, tetapi sebagai saya. Ini beda. Bukan untuk saya, tetapi sebagai saya. Nah, Yesus itu Tuhan 100%, Yesus itu manusia 100%. Yang mati di salib adalah kemanusiaannya Yesus. Tetapi ketuhanannya Yesus tidak pernah mati. Makanya kita tidak pernah ketahui akan hal ini. Sehingga ketika kita memandang diri kita yang berdosa ini, hanyalah terdapat apa? Sakit, penyakit, kelemahan, terpurukan, kegagalan, kejatuhan, kalau kita memandang diri kita sendiri. Nah, ada satu kebenaran. Ada satu kebenaran yang dapat memberkati kita, di mana pada saat itu bangsa Israel ada di padang gurun. Bangsa Israel ada di padang gurun. Saya mau buka itu kebenaran itu dari kitab Bilangan pasal 21. Nanti Kakak mungkin tulis saja dulu, nanti saya yang baca ya. Sebentar Kakak, ini ada Kak Denny OTR, Kakak mau tanya boleh? Oh silakan Kakak bertanya, kita di sini sharing. Oke, lanjut Kakak. Ya, jadi ada satu kebenaran di mana ketika bangsa Israel mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Hijau untuk mengelilingi tanah Edom. Nah, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati mereka di tengah jalan. Kita ketahui bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi bangsa ini juga adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, ada satu kebenaran di sana dari Bilangan pasal 21, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Nanti teman-teman semua boleh membacanya di ayat berapa tadi Kak? Bilangan pasal 21, ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-9. Nah, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular kedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Amin. Ada satu kondisi di mana bangsa Israel mereka dipagut oleh ular. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati pada waktu itu. Tetapi kebenaran tadi yang kita sempat dengarkan bersama-sama waktu saya baca, di mana Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga dan diletakkan di atas sebuah tiang. Ini adalah gambaran daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, secara medis, oke? Secara medis. Jadi kita pakai logika dulu, nggak apa-apa. Secara medis, kira-kira kalau kita dipagut ular, lalu kita ke dokter, dan dokter memberikan kita resep obat untuk kita tebus, lalu kita konsumsi. Pertanyaan saya, setelah kita diobati, setelah kita mendapatkan obat, apa yang akan kita lakukan? Kita minum obat tersebut atau kita hanya memandang obat itu supaya kita dapat? Tentunya kita minum. Atau kita minumlah obat itu. Nah, dalam hal ini dikatakan di ayat ke-9, khususnya ayat ke-9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka
jika seseorang dipagut ular dan ia memandang, perhatikan kata memandang, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Loh, apa hubungannya? Kan dia dipagut ular. Apa hubungannya dengan cuma memandang, dia tetap hidup? Tapi Alkitab menulis, ketika dia memandang ular, tetaplah ia hidup. Nah, kata memandang di sini adalah kata percaya dalam perjanjian baru. Yes. Kata memandang di sini adalah kata percaya dalam perjanjian baru. Nah, kita ketahui kebenarannya, waktu Yesus datang ke dalam dunia, kalau kita bertanya, mungkin mereka yang Kristennya dari kecil, dari jenjang sekolah minggu, remaja, pemuda, dan sebagainya, kalau kita bertanya, pada umumnya, tujuan daripada Yesus datang ke dalam dunia, pasti orang akan menjawab, yaitu untuk menebus dosa. Menebus dosa. Itu betul, tetapi belum benar. Ya, jadi kalau malam ini kita ubah dulu supaya agak santai. Kalau ditanya betul atau benar, kalau Alkitab bilang Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan Yesus adalah jalan, kebetulan, dan hidup. Jadi, nah, saya potong sebentar Kak, sebentar gini kan. Jadi gini loh, ini beliau ini yang bertanya ke saya, dia tuh sudah tahu kalau itu dilarang Tuhan. Tahu, dia tahu sekali. Karena dia juga bukan japri, akhirnya minta ke nomor WA saya, kita langsung via call. Ya memang dia mengakui semua. Kak, saya tahu itu tuh dosa. Saya tahu itu dilarang Tuhan. Gitu. Tapi itu. Ya, tapi masih ada. Nah, saya percaya dari awal kita live couple seperti ini, Yesus dimuliakan, Yesus diagungkan. Dan setiap mereka, ketika mereka mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Nah, tapi tadi dari kata memandang. Iya. Jadi, Yesus datang ke dalam dunia, saya catat itu 3 hal penting dalam hidup saya. Tujuan pertama Yesus datang ke dalam dunia, itu saya katakan begini, penyataan sifat Bapa di dalam Yesus. Penyataan sifat Bapa di dalam Yesus. Karena sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Allah itu dalam gambaran yang buruk di hadapan manusia. Allah itu menuntut, Allah itu menghakimi, Allah itu menghukum, Allah itu menindas, kejam deh. Nah, waktu Yesus datang, yang pertama kali Yesus datang, yaitu dia menyatakan sifat Bapa di dalam hidupnya. Artinya di dalam hidupnya Yesus. Nah, yang kedua yang Yesus lakukan, yaitu Yesus datang untuk menyatakan dirinya sebagai korban penghapus salah, penebus dosa. Jadi, yang kedua tujuannya, yaitu Yesus datang ke dalam dunia, penghapus salah dan penebus dosa. Sebentar Kakak, ini ada yang Pak Edi Wijaya 1308. Shalom Bapak, terima kasih sudah bergabung. Yesus datang ke dunia buat semua tanpa memandang agama, dan Tuhan Yesus itu kasih selalu mengampuni. Ya betul, Yesus itu penuh kasih Bapak. Puji Tuhan. Pak siapa tadi? Bapak Edi Wijaya. Ya, puji Tuhan Pak, puji Tuhan, benar. Nah, yang ketiga, kedatangan Yesus ke dalam dunia, yaitu untuk penggenapan perjanjian baru dan pemeteraian perjanjian baru. Ya betul. Penggenapan perjanjian lama dan pemeteraian perjanjian baru. Nah, kita bahas dulu tentang penyataan sifat Bapa di dalam Yesus. Ya kan? Penyataan sifat Bapa di dalam Yesus, kita bisa lihat satu kebenaran dari cerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang. Dalam Injil Lukas, karena sekali lagi kita di sini tidak berteolog, kita juga tidak untuk mendebat, ya Kakak ya. Tetapi biarlah kebenaran
yang menyatakan kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Bukan untuk mencari pembenaran. Bukan untuk mencari pembenaran, itu beda. Kebenaran dan pembenaran itu adalah dua hal yang berbeda dalam satu oknum. Nah, di sini Tadi dalam Lukas berapa, Kak? Lukas pasal yang ke-15. Bentar, Kita pasal 15. Ya. Sabar. 15 ayat. Ini dimulai dari ayat yang ke-11. Ya, tapi nanti kita akan perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang ya. Oke, ya. Nanti akan baca, tapi saya akan penggal-penggal, nanti semuanya akan membaca. Ceritanya di sini bahwa ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Nah, yang bungsu di ayat 12 bilang begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, sampai situ dulu. Bayangkan, ini anak ini kualat. Kenapa saya bilang ini si bungsu ini kualat? Bapaknya belum mati, dia sudah minta duluan warisan. Biasanya warisan itu kan diberikan setelah si pemegang warisan itu meninggal dunia kan, atau wasiat itu kan, wasiat. Hukum alam. Sebentar Kakak, ini Pak Edi Wijaya, Bapak kita namanya Yahweh. Iya Bapak. Ya, Bapak kita namanya Yahweh, Bapak Edi Wijaya, lanjutan dari tadi. Iya, puji Tuhan, iya. Yesua HaMashiach Hamelech Ha Yahudim, Yahweh HWH. Ya, puji Tuhan Pak. Lanjut. Jadi, dia minta dulu, berikan dulu bagian kami. Lalu apa yang dikatakan oleh Alkitab? Dia menjual seluruh hartanya, lalu dia pergi berfoya-foya. Bayangkan, dia pergi berfoya-foya. Sampai pada akhirnya, kalau kita boleh membaca di ayat-ayat yang ke-17, nah ini, di ayat yang ke-17, anak yang bungsu itu begini. Nah, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Wih, bayangkan dalam keadaan tadi berlimpah-limpah. Dia pergi tinggalkan bapaknya, dia pergi tinggalkan rumahnya. Tetapi setelah dia habis berpesta pora, berfoya-foya, okelah mabuk, okelah perempuan, okelah miras, okelah narkoba, apapun namanya pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi? Dia bekerja pada seorang majikan. Majikannya itu memberi makan, menjadi penjaga ternak babi. Bahkan Alkitab mencatat sampai-sampai anak bungsu ini tadi mau baku rebut makanan dengan babi. Bayangkan saking melaratnya hidupnya. Nah, waktu timbul dia punya kesadaran, kesadarannya, lalu dikatakan tadi, ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap saudara. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nih, ayat yang ke-20 nih. Ada yang sangat memberkati kita nih. Saya percaya ini luar biasa ini. Ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Bayangkan, anak tadi ini sudah di kandang babi, Kakak Tata. Sudah bau babi. Mungkin sudah berewokan. Orang timur kan. Pakaiannya udah compang-camping, udah bau. Dan saya percaya, bapaknya tidak selalu setiap hari menunggu untuk anaknya ini kembali. Pasti ada kesibukan-kesibukan lainnya tentunya.
Nah, tetapi ayat yang 20 tadi dikatakan, ini hal yang luar biasa. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Pertama, Tuhan Maha melihat. Apa yang engkau lakukan di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan Maha melihat. Nah, bapaknya melihat anaknya. Apa yang terjadi? Yang kedua, bapaknya tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ini Pak sahabat tadi Edi Wijaya ya, Tuhan Yesus itu kasih. Lalu bapaknya tergerak hatinya oleh belas kasih. Yang ketiga, bapaknya berlari. Nah, yang saya renungkan seperti ini. Kan di budaya timur itu kan orang pakai jubah-jubah panjang. Tentunya kalau bapaknya mau berlari, dia harus mengangkat dulu jubahnya setinggi lutut baru berlari. Ya, itu kan hal yang tidak formal. Tetapi untuk anaknya, bapaknya harus berlari. Ketika bapaknya berlari, apa yang dilakukan setelahnya? Dikatakan di kitab, dia mendapatkannya, merangkulnya, lalu mencium. Ada 5 hal yang bapaknya lakukan. Pertama, melihat. Yang kedua, hatinya tergerak oleh belas kasih. Yang ketiga, dia berlari. Anak ini tidak. Orang kalau sudah buat dosa pasti takut datang ke Tuhan. Tapi ini bapak yang berlari kepada anaknya. Baru dia mulai merangkulnya. Lalu memberikan ciuman. Nah, ayat yang ke-21 nanti kita akan bandingkan sama-sama. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Nah, ayat yang ke-21. Itu ada yang hilang dari anaknya. Tadi dikatakan waktu kita baca bersama-sama di bagian-bagian atas, ketika dia menyadari keadaannya, dia mau pulang ke rumah bapaknya dan mau menjadikan dirinya sebagai orang upahan. Nah, tetapi ketika dia melihat respon kasih dari bapaknya dan mulai mengakui tentang kesalahannya di ayat ke-21. Lihat. Anak ini pulang dengan motivasi yang benar. Waktu dia menyadari keadaannya itu benar. Tetapi waktu dia pulang motivasinya mulai keliru lagi. Karena dia berpikir nanti saya kan sudah buat salah. Saya sudah buat dosa. Tentu saya akan mendapatkan tempat yang terendah, yaitu bekerja sebagai orang upahan di rumah bapak saya. Tetapi ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya, perkataan yang dikatakan oleh anaknya, bahwa di ayat yang ke-19, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa, itu tidak lagi terucap dari mulut anak itu. Haleluya. Sebentar kakak, ini ada Kak Tina, Remi, Shalom kakak. Makasih sudah bergabung. Amin. Tuhan kita dahsyat. Apapun keadaan kita, keadaan kita tetap berharga di mata Tuhan bila ada pertobatan. Yes. Amin, amin. Ya. Amin. Jadi anak ini mengalami pertobatan di pikiran, tetapi tidak secara menyeluruh di dalam jiwanya. Karena di dalam jiwa ingat ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, perasaannya begini, biarlah saya pulang, biar cuma jadi orang upahan, yang penting saya tidak makan makanan babi lagi. Jadi pikirannya benar, tapi perasaannya masih keliru. Nah, sama seperti kita hari-hari ini. Ya kan? Yep. Ibu seringkali mempermainkan manusia di mana? Di pikiran, di perasaan, di kehendak. Ya, betul. Ya, itu 1 detik aja kadang berubah pikiran. Kita sudah dikatakan dipanggil oleh Kristus untuk menikmati kemerdekaan, tetapi kita menjadi jongos atau menjadi babunya iblis. Karena kenapa? Karena kita tidak hidup, tidak mengenal kebenaran itu sendiri. Nah, ini kebenarannya. Waktu si bungsu ini kembali ke rumah, Bapak tidak melihat perbuatan si bungsu. Bapak konsentrasi kepada apa yang hendak dia akan berikan kepada si bungsu ini. Sama, seberdosanya
seberdosa apa kita hari ini. Tetapi waktu kita mau kembali kepada Bapa kita, darah Yesus adalah jaminan keselamatan yang kekal atas pengampunan dosa kita. Yap. Jadi gini kakak, kakak ini dia itu gini, dia tuh jadi kayak merasa dia itu orang paling berdosa sekali. Jadi kadang dia mengakui salah, tapi nanti gitu lagi, ngakuin salah lagi gitu, sampai akhirnya di titik yang paling terendah dia gini. Waktu itu saya coba follow up-nya gini, tidak ada di dunia inilah anak Tuhan siapapun itu, Tuhan tuh menganggap diri kita kotor, tidak ada. Iya. Kita sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan tuh melayakkan kita. Jadi dia tuh sampai sudah drop. Sampai dia apa ya Kak? Ini loh Kak, sudah apa ya, kalau dibilang bahasa kerennya ilfil lah gitu loh. Cara orang bilang, saya ini sampai apa ya, sampai dia tuh sampai nggak bisa ngomong loh ke saya loh. Sampai mau ngungkapinnya tuh nggak bisa, cuma saya tangkap. Makanya saya cuma menguatkan dulu kan waktu itu, mengasih semangat jangan menyerah, istilahnya berdoa, bawa dalam doa. Tapi dia tuh gini, tapi saya itu sudah mempermainkan Tuhan gitu. Karena apa yang saya lakukan saya tahu salah, tapi saya gitu lagi, tapi minta maaf, mohon ampun lagi, gitu lagi Kak gitu. Makanya sekarang saya pasrah sama Tuhan. Sampai bilang gini Kak, kalaupun Tuhan sekarang ngambil putus napas saya, mati, sudahlah Kak, daripada saya membuat malu Tuhan terus, mempermalukan Tuhan terus gitu. Jadi udah kayak depresi dia. Ada banyak orang tidak mengetahui tentang kekuatan kasih. Kekuatan kasih. Kasih. Ya. Kasih itu memberi, kasih itu memaafkan, kasih itu mengampuni, kasih itu mengasihi, ya kan? Ya. Nah, ada banyak orang yang tidak mengerti tentang kekuatan kasih. Hari ini saya mau keluarkan satu statement. Kesalahan kita, kegagalan kita, pelanggaran kita, dosa kita tidak dapat memberhentikan kasih Allah dalam hidup kita. Tetapi kasih Allah dalam hidup kita dapat memberhentikan kita dari kegagalan, dari pelanggaran, dari kesalahan, bahkan dari dosa. Ini berbahaya kalau tidak diketahui. Oh Pak, kalau jangan bicara begitu Pak. Nanti semua orang pada enak berbuat dosa. Bang, jangan ngomong kayak gitu dong Bang. Nanti legalisasi orang untuk hidup di dalam dosa. No. Ini bukan legalisasi. Allah adalah kasih. Kekuatan kasihlah yang memampukan seseorang untuk keluar dari dosa. Dari lumpur dosa. Selamat malam, selamat bergabung Kapten Ardin yang ada di London sekarang. Jaringan aku kurang bersahabat, jaringan di sini naik turun lantaran lagi perang. Oh, lagi war. Oke, lanjut yang war-war dah. Yang damai-damai dah. Terima kasih Pak Kapten. Ya, Kapten Ardin itu. Di situ lagi war ya, lanjut war dah. Di sini mah damai-damai aja. Sudah di mana Kapten? Sudah sampai mana ini Kapten? Di London katanya, masih di London ya, Cap. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kita akan lihat satu kebenaran yang tadi, kenapa saya berulang-ulang. Nah, coba Roma pasal 7. Ternyata Rasul Paulus yang dikenal sebagai Rasul pemberita Injil kebenaran atau Injil kasih karunia, pernah mengalami hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh kakak tadi. Ya kan? Coba kita lihat kebenaran. Roma pasal 7. Sebentar. Sabar. Roma kita bilang, bentar. Roma pasal 7 ayat. Roma pasal 7 ayat. Nah. Ayat berapa, Kak? Kita mulai dari ayat yang keempat. Sebentar. 4. Ayat. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia.
yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita terbuah bagi Allah. Agar kita berbuah bagi berbuah Allah. Sewaktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Bayangkan ini, begitu detail ini. Rasul Paulus menjelaskan ini. Sewaktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf dalam hukum Taurat. Nah, ini nih ayat yang ke-7 ini. Bang Ardi masih dapat salam ini dari Kapten Ardi, Kak Mike. Oke, siap Bang, lagi di Arabia sekarang nih Bang ganteng. Oke, terima kasih Cap. Kapten ini bercandanya tingkat tinggi. Ini kan nggak bisa. Ya, lanjut. Ayat ke-7, coba Kakak Tata ayat ke-7 nih, puji Tuhan nih. Ketemu nih. Keberapa 7 ya? Ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Coba lihat kan. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu kudus. Tapi kebenaran dari hukum Taurat tidak dapat membuat kita benar di hadapan Tuhan. Hukum Taurat itu dia tidak fleksibel. Tidak bisa membungkuk. Dia utuh satu dengan yang lainnya. Kalau kita bersalah terhadap satu hukum, kita di hadapan Tuhan bersalah kepada seluruh hukum itu. Makanya hukum Taurat itu sifatnya mengikat. Kayak gitu. Nah, banyak orang yang tidak mengetahui tentang dosa. Dosa itu bukan perbuatan, Kakak. Dosa itu kutuk. Oleh karena dosa, kita berzina. Oleh karena dosa, manusia berzina. Oleh karena dosa, manusia mencuri. Oleh karena dosa, manusia membunuh. Jadi dosa bukan perbuatan, dosa itu kutuk. Kita akan lihat dalam perjanjian baru nanti. Perjanjian baru terdapat di mana? Di perjanjian lama. Yang lama. Ya kan? Pasti kita udah baca. Jadi orang menganggapnya, masa kini orang menganggap dosa itu perbuatan. No, itu yang salah. Kebenarannya dosa itu kutuk. Oleh karena dosa Adam, semua kita berdosa. Makanya kalau kita mundur di Roma pasal 5, oleh karena kesalahan satu orang, semua orang dijadikan bersalah. Tapi lebih benar lagi, oleh karena kebenaran satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi kita orang di sini tidak usah kita menyalahkan Adam. Ini kok lantaran Adam. Ini lantaran Adam berdosa, akhirnya kita semua hidup di dalam dosa. Karena dosa, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita tidak usah menyalahkan Adam. Kita melihat saja Adam yang terakhir, yaitu Yesus. Kebenaran yang ada di dalam Yesus, itulah yang membuat kita benar di hadapan Tuhan. Ini yang saya bilang selama 2-3 kali kita sharing ini, yaitu identitas kita berubah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai lagi oleh dosa? Coba mundur satu pasal, yaitu pasal 6 ayat yang ke-14. Pasal 6. Ya, Roma pasal 6 ayat ke-14. 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Amin. Ini kebenarannya yang akan memerdekakan kita. Sebab kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat hanya menampakkan siapa
tentang kita. Nah, sebelum 10 perintah Tuhan di Keluaran pasal 20, di Keluaran pasal 19, bangsa yang tegar tengkuk ini bersungut-sungut. Mereka ingin diberkati oleh Tuhan, bukan karena Tuhan, tetapi karena diri mereka, karena kemampuan mereka. Makanya kalau kita baca di ayat ke-19, kita lihat kan, pertama, ketika bangsa ini keluar dari Mesir, mereka hidup dalam kelimpahan. Emas, perak, ternak, kain-kain mewah pada waktu itu dibawa oleh mereka keluar dari Mesir. Nah, sampai mereka di depan laut Teberau, lalu Tuhan nyatakan mujizat. 3 hari setelah mereka menyeberang laut tersebut, ada satu lagi kejadian, yaitu apa? Air yang pahit menjadi manis. Mereka bilang, aduh mau mati ini. Kami dan ternak akan mati kalau dapatkan air seperti ini. Mereka bersungut-sungut. Lalu lihat apa yang terjadi. Tuhan nyatakan mujizat lagi. Bayangkan, dalam kesungutan ada mujizat. Ini kan kita tidak pernah baca ini dan dibukakan tentang kebenaran ini. 3 hari dari situ setelah air yang pahit menjadi manis di Meriba, di Mara. Apalagi yang terjadi? Mereka bersungut-sungut. Tuhan kasih turun roti. Bread from heaven. Atau mana dari surga. Lalu Tuhan kasih peringatan. Jangan kumpul lebih, tetapi yang secukupnya. Doa Bapa kami, berkatilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ada yang kepala batu. Dasar bahasa. Mereka kumpul lebih, akhirnya yang dikumpulkan lebih itu menjadi apa? Ulat, jadi busuk. Karena kenapa? Besok pagi ada rahmat yang baru, ada berkat yang baru, ada kekuatan yang baru, ada hikmat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Gitu. Lalu, setelah di Keluaran pasal 19, ketika manusia mulai berkata bahwa segala yang diperintahkan oleh Tuhan, kami dapat melakukannya. Ini kesombongan. Mereka rohani itu, kategori bisa sombong rohani juga itu. Bisa. Kesombongan rohani, kesombongan di mental, bisa. Terjemahkan saja. Nah, lihat, Tuhan belum bicara sama mereka. Tapi mereka sudah bilang, apa yang akan Tuhan perkatakan, kami sanggup untuk melakukannya. Bagaimana caranya? Belum dengar, aba-aba. Ini anak Jakarta bilang sotoy deh. Nah, yang penting kan sotoy dulu dah, masalah nanti dia benar apa enggak tuh biasanya orang kayak gitu. Dosa pertama di surga ketika iblis, yaitu kesombongan. Sombongan, betul. Nah, perkataannya itu kuat dalam bahasa Ibrani, itu ditulis begini. Naashe bin Eshema. Dan kata-kata itu sangat kuat di hadapan Tuhan. Makanya begitu masuk di Keluaran pasal 20, Tuhan mulai kasih hukum-hukumnya. Ketentuannya begini, kalau kamu bisa hidup menurut hukum, maka kamu akan diberkati. Tetapi kalau kamu tidak bisa hidup menurut hukum, kamu akan dihukum sampai keturunan ketiga dan keempat. Bahkan ketika hukum itu diberikan oleh Tuhan melalui Musa, Alkitab mencatat gunung itu dalam kekudusan. 3.000 orang mati. Waktu hukum Tuhan diberikan, 3.000 orang mati. Itu terjadi di Gunung Sinai. Tetapi kebenarannya hari ini, ketika Yesus bangkit, Yesus menjanjikan roh penolong, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Murid-murid yang sedang berkumpul di Yerusalem di loteng atas dalam keadaan yang tertutup. Ketika roh Tuhan turun, apa yang terjadi? 3.000 orang bangkit diselamatkan. Nah, jadi perbedaannya sekarang kita mau hidup di gunung yang mana? Di Gunung Sinai 3.000 orang mati. Tapi di Gunung Sion 3.000 orang bangkit diselamatkan. Nah, itu dia. Ini kebenarannya. Jangan kayak saya biasa bilang begini dengan teman-teman toh. Waktu Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bayangkan, sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan.
Jangan sampai kita Haleluya, amin. mendapatkan hukum Taurat dan kasih karunia yang dicampur, dibolak-balikan. Sudah 3.000 kali berkhotbah, belum ada satu orang yang diselamatkan. Sabar kakak, ini ada yang menyapa. Kak Evalina 734, salam cantik. Terima kasih Kak Evalina, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali, malam. Banyak yang bergabung, puji Tuhan. Nah, itu loh Kak. Terus tadi ya apa ya? Ya masih ada kaitannya yang sama yang tadi kan. Terus kalau ya yang tadi Kakak bilang, Tuhan itu memang penuh kasih. Iya. Dia selalu kasih itu kan. Terus kalau sudah jauh dia melakukan dosa yang tapi yang dimana Tuhan itu mengasihi. Terus mungkin cara mengatasi dosa dalam hidup itu di dalam kekristenan loh ini loh ya. Ya, Mengatasi bagaimana? dosa. Kan ya itu juga Kak, ya namanya manusia ya pernah ngelakuin dosa kali. Ya. Jadi kan biar biar tadi ada pertanyaan seperti itu, biar sekalian istilahnya kan ada open, ada closing, dalam arti tadi sudah melakukan banyak dosa, dia sudah tahu kebenaran tapi tetap aja dosa. Itu lagi bukan mungkin lagi untuk memotivasi follow up dia mengatasi dosa dalam hidup kekristenan. Tetap Ya, jadi mengatasi dosa. ya. Jadi bagaimana? Jadi begini. Kita tidak dapat memberhentikan dosa. Kita tidak bisa mengatasi dosa di dalam tubuh ini, daging ini. Jadi kalau kira-kira bagaimana saya bisa mengatasi dosa yang saya lakukan berulang-ulang kali? Sebenarnya cuma satu, Kakak. Anda percaya tidak bahwa dosa Anda sudah diampuni di atas kayu salib? Percaya. Itu saja, Kakak. Teman-teman semua yang ikuti live ini, Anda percaya tidak kalau dosa Anda sudah diselesaikan di atas kayu salib? Itu tadi yang saya sampaikan bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk Michael, tetapi sebagai Michael. Beda dong. Untuk dan sebagai itu beda. Nanti kita mau kembali dari SD nih, belajar bahasa Indonesia ini. Sebentar kakak, ini Kak Evalina. Jarang loh ada live yang kayak gini. Aku suka sekali. Terima kasih Kak Evalina. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God bless. Gitu kan. Nah kan? Nah, kesadaran ketika kita melihat kepada hukum Taurat, tadi dibilang, kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus yang live kemarin kita buka dalam Yohanes 1 ayat 17. Nah, kasih karunia bukan pengajaran. Kasih karunia adalah pribadi dari Yesus itu sendiri. Pertanyaan yang ringan untuk mengatasi dosa yang aduh saya terbelenggu dengan dosa, misalkan ya anak-anak muda dosa masturbasi, dosa rokok, dosa miras. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari dosa ini? Sementara yang kita ketahui dosa itu enak. Enak tapi dosa kan. Iya. Tetapi ternyata Yesus lebih enak daripada segala sesuatu. Amin. That's right. I agree. Amin. Ya, jadi bagaimana cara? Saya mau tanya, adakah seseorang yang kalau mau mandi membersihkan dirinya terlebih dahulu? Iya sih. Ya kan? Benar nggak? Betul. Ada seseorang yang kalau mau mandi terlebih dahulu membersihkan dirinya? Pasti nggak ada. Nah, sama dengan kita hari ini. Seberapa jauh kita berdosa, seberapa dalam kita tinggal di dalam dosa. Saya mau buka satu kebenaran yang akan memberkati kita nanti. Apa yang saya mau katakan? Datanglah kepada Yesus. Kekudusannya dapat membuat engkau kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kebenarannya dapat membuat engkau benar di hadapan Bapa Sorgawi. Kesuciannya membuat engkau suci di hadapan Bapa Sorgawi. Apanya yang disucikan? Rohmu. Rohmu.
Apa yang ingin benarkan? Rohmu. Betul. Bukan daging, karena daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sehingga waktu kita mau berupaya, mau berusaha, berulang-ulang kali saya sampaikan di sini, di live ini, bahwa dosa adalah ibarat lumpur hidup. Semakin kita berusaha, semakin kita bergerak, semakin kita terhisap di dalamnya. Yang ada kita depresi, yang ada kita stres akhirnya stroke, habis stroke akhirnya stop. Ya, Poldan, finish. Betul. Ini. Nah, harus kita kata tadi, kebenaran tadi yang kita lihat waktu bangsa Israel dipagut ular di padang gurun. Dengan cara memandang ular tedung, maka mereka tetap hidup. Nah, hari ini ketika kita merasa kita melakukan dosa, kita merasa di pikiran kita ada dosa yang belum diampuni oleh Tuhan. Caranya, pandanglah salib. Dan mulai buka statement pengakuan bahwa seluruh dosa saya, dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang yang saya belum tahu jenis dan bentuknya, sudah ditanggungan atas tubuh Yesus. Mungkin saya tambahin, dulu saya juga waktu mengakui segalanya itu saya juga sama bapak rohani saya yang sekarang di bapak angkat saya juga pelepasan doa pelepasan juga semuanya saya. Itu. Jadi memang berat sih waktu itu karena memang kedagingan saya waktu itu ya namanya manusia kakak. Tapi saya rasakan semakin kesini kok berat banget ya. Istilahnya mau langkah berat. Terus akhirnya bapak rohani saya, kamu lepaskan semuanya beban kamu. Dendam kamu, amarah kamu, dosa masa lalu kamu, semuanya tolong kamu lepaskan sekarang juga. Kita doa pelepasan untuk. Tapi puji Tuhan, haleluya kakak. Betul sekali. Memang, jadi begini, saya memang gini loh kak. Saya sudah percaya Yesus. Saya sudah pengikut Yesus. Istilahnya ya, aku takut akan Tuhan karena aku udah tahu kehendak Tuhan. Saya kan gitu. Saya takut, tapi memang ada kedagingan saya yang dimana ngeganjal saya itu. Saya sampai gini, Tuhan, saya itu udah, saya berdoa, saya ibadah di gereja, nggak tenang loh kak, saya bener loh. Saya nggak tenang sekali. Akhirnya saya curhat itu kan, di doa pelepasan semuanya. Puji Tuhan, setelah itu kok, ya itu udah tenang itu. Waktu kita berusaha sekuat tenaga, kita punya tekad. Saya doa pulang, saya oke, terserah. Kita dulu kan datang itu begini, 2 Tawarik 7 ayat 14. Oke, saya firman Tuhan ya dan amin. Makanya saya belajar begini. Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Tetapi tidak semuanya firman Kristus. Iya. Nah, yang mengurapi adalah firman Kristus. Yang menumbuhkan iman adalah firman Kristus. Kristus dari bahasa Yunani yaitu Kristos, artinya yang diurapi. Iya, yang diurapi. Nah, ada satu kebenaran dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini perjanjian lama nih. Coba kalau kakak sudah itu. Iya, saya sudah temukannya. Yuk. 2 Tawarik 7 ayat 14. Nah, ini banyak dipakai, tapi puji Tuhan saya tidak, karena ini adalah firman Allah. Tetapi hari ini saya belajar hidup dari apa yang Yesus sampaikan. Nah, firman-Nya berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini di perjanjian lama, di mana Yesus belum lahir. Yesus belum mati sebagai persembahan atas dosa-dosa manusia. Nah, makanya dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat ke-32 dan ayat ke-33 itu jelas sekali, itu keluar dari mulut Yesus. Yohanes pasal yang ke-12. Kapten Ardin, kalau mau ada yang mau ditanyakan, ngikutin terus. Silakan Kapten. Ada yang mau ditanyakan.
Kapten Adi, makasih sudah bergabung, Cap. Jangan lupa oleh-olehnya dari London, dari Abu Dhabi, dari Dubai, kumpulkan jadi 1 Desember. Nah, bagi-bagi. Ayat berapa? Pasal berapa, Kak? Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-32 ini. Bentar, 32, 32, 30. Oke. Nah, Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. ini Yesus loh yang ngomong. Dan aku di sini adalah Yesus. Apabila aku ditinggikan dari muka bumi. Kapan Yesus ditinggikan dari muka bumi? Pada saat dia berada di salib. Yes. Maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat ke-33 ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, yang saya sampaikan di beberapa saat yang lalu. Kalau kita berbicara tentang Yesus, itu berbicara tentang kekudusan Allah. Tapi kalau kita berbicara tentang salib, itu berbicara tentang kasih Allah. Makanya ayat mesianiknya ada di, kalau saya mau bilang ini Injil di Perjanjian Lama, salah satunya yaitu kitab Yesaya. Yesaya begitu jelas menjelaskannya kepada kita apa yang terjadi di atas kayu salib. Yesaya ya. Ya, Yesaya pasalnya yang ke-50. Yang keberapa? Ya. Yesaya pasal berapa, Kak? Yesaya pasal yang ke-53. Sebentar. Ini sudah nyampe 53 ayat. Udah. 53 ayat berapa? Ya, ayatnya yang pertama kan? Oh, sebentar. Ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas di tanah kering. Tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitung. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, ditindas Allah. Kita dirumukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa, amin. Luar biasa. Inilah 700 tahun kurang lebih Yesus lahir. Nabi Yesaya sudah membuat tentang Yesus. Ini suara saya kayaknya bolak-balik ya? Feedback ya? Enggak. Coba. Itu cuma agak timbul tenggelam sedikit tadi, memang sempat. Makanya tadi ini coba. Masuk lagi, Kak? Enggak, udah kok. Udah. Oh. Nah, ini ayat Mesianis yang menubuatkan tentang kematian Kristus di atas yang menggantikan kita. Nah, ini yang saya bilang, kemampuan kasihlah yang akan membuat kita hidup berkemerdekaan dosa. Harusnya kita yang menerima hukuman dari Allah. Tetapi lihat, ada dikatakan maraknya pun tidak masuk hitungan. Lihat Yesus ketika dia diarak-arak oleh orang banyak, dicambuk oleh tentara Romawi, bahkan itu cambuk yang berkail. Dan saya bilang begini, di pasal yang ke-52 itu begini, dagingnya itu kulit daging menonjol, maka dengan tidak ada rupanya. Betapa buruknya Yesus pada saat itu. Tetapi dia masih terus berjalan, memikul salib bahkan ini.
Prophet waktu Yesus memikul salib dari Yerusalem ke Bukit Golgota, beberapa kali Yesus jatuh, tetapi Yesus bangkit dan Yesus selesaikan di atas Bukit Golgota. Hari ini mungkin kita 5 kali jatuh, mungkin kita udah 100 kali jatuh dan dosa. Apa yang dapat kita buat? Sadar akan Yesus, sadar akan salib, bangkit, rise up, engkau dapat sampai ke sini. Karena Yesus sudah membuat jalan bagimu. Amin. Inilah kekuatan kasih, inilah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Sehingga kita tidak lagi akan tetap tinggal di dalam kasih karunia, kita bisa jatuh di dalam dosa. Karena kita masih di daging. Tetapi kalau kita sadar akan dosa, akan melahirkan perbuatan daging. Tapi kalau kita sadar akan kasih karunia, kita akan punya kemampuan untuk hidup dan meninggalkan dosa. Berarti untuk mengatasi apa ya? Bukan mengatasi ya, dari kita melakukan dosa, terus kita udah tahu itu dosa, terus mengatasi dosa, pasti ada dong Kak. Kayak kunci keberhasilan lah mengatasi godaan lah, godaan-godaan di luar duniawi, ya itu pasti ada kan. 1 Yohanes 4 ayat 17. Jawabannya. Sebentar. Yohanes berapa? 1 Yohanes? Ya, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17. Ayatnya ke-17. Iya, 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-17. Kata perempuan itu. Kata perempuan itu. Surat 1 Yohanes 4. Surat-surat Yohanes. 1 Yohanes pasal 4. Oh, 1 Yohanes ayat 4. Sorry. Ayatnya. Dalam dia ada hidup. Dan hidup Dalam itu adalah terang manusia. Bukan. 1 Yohanes 4 ayat 17. Ya Tuhan Yesus, ayat 7. Kak, agak timbul tenggelam ya suaranya ya? Iya, ini saya feedback. Coba saya keluar dulu lagi. Tapi tadi sudah bagus. Wah, padahal jaringan bagus nih. Udah. Udah ya. Sebentar. 1 Yohanes 4 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi mana? Sebentar, Yohanes. 1 Yohanes kan 1 2 3 Yohanes. 1 Yohanes pasal ya. 1 oh ya Tuhan nih. 1 Yohanes 4 ayat 17. Masih timbul tenggelam sih. Kata perempuan itu. No. 1 Yohanes 4 ayat 17. Coba kakak sudah dapat kah? Ayat ini kebaca nggak ya? Kakak lihat dulu tuh. Di Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 17 kan? Iya. Tentang percakapan dengan perempuan Samaria kah? Bukan. Di surat 1 Yohanes 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-17. Oh, pasal 24. Pasal 4. 1 Yohanes 4 ayat 17. Satu Yohanes 4 ayat 17. Ketemu? 1 Yohanes 4. Setelah surat-surat Petrus. Oh ya Tuhan Yesus. Coba kakak langsung dilanjut itu, coba dibaca. Tak catatnya dulu aja. 1 Yohanes 4 ayat 17. Iya benar.
Firman Tuhan berkata demikian kan di sana. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, dia di sini adalah Yesus. Karena sama seperti Yesus, itu pun kita ada di dalam dunia ini. Udah. Oke. Oke. Lanjut. Nah, ada banyak orang yang karena tidak mengenal kebenaran, akhirnya punya datang ke Tuhan. Kan? Sehingga tidak ada keberanian yang timbul dalam dirinya untuk datang ke Tuhan karena dia sadar Tuhan. Dosa berbuat salah. Nah, hari ini puji Tuhan, kebenaran yang akan memerdekakan kita. Apapun keadaan, datanglah kepada Tuhan. Dia yang akan membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat hidup jauh dari kita. Nah, makanya dia katakan di sana, sebab sama seperti dia, begitupun kita ada di dalam dunia ini. Nah, kalau Yesus kita benar, kita pun benar. Benar. Kalau Yesus kita kudus, kita pun kudus. Ya, karena di dalam Yesus di dalam kita. Nah, samalah seperti misalkan saya kasih contoh. Alkitab saya toh. Alkitab saya. Nah, ini HP saya nih. Nah, sekarang ini saya, ini Yesus. Kelihatan ya? Yup. Sekarang Allah menempatkan Michael di dalam Yesus. Ya. Nah, yang terlihat siapa? Michael atau Yesus di hadapan Allah? Yesus. Sekarang misalkan Alkitab ini saya bawa ke kota Semarang. Pertanyaannya, mana Alkitab ini? Di Semarang. Agak timbul tenggelam lagi. Agak timbul tenggelam. Mungkin saya keluar saya masuk lagi. Kalau volumenya agak coba dikurangi sedikit. Coba. Ini volumenya kecil ini. Volumenya kecil itu. Nah, iya. Apa punya saya? Coba sebentar. Punya saya. Karena saya feedback suaranya ini, Kakak. Masa feedback? Muncul kembali suara saya, dengar sendiri suara saya di speaker. Coba kalau Mama saya nggak pakai handset, coba sebentar. Enggak, bukan. Coba, udah. Sama. Tapi malah jelas. Nah, ini saya dengar sendiri suara saya. Tapi malah saya suaranya nggak feedback, cuma kecil. Double nih. Ini ya puji Tuhan ini ya ini kalau kebenaran disampaikan ini nggak feedback, nggak punya saya nggak kan? Feedback. Ya. Suara kata sama suara saya feedback lagi ke saya. Wah, coba begini. Sinyal yang nggak bertanggung jawab ini. Aduh, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus, saya tolak, saya patahkan, saya hancurkan. Keluar sudah sinyal-sinyal yang mau mengganggu. Nah, coba Kakak. Harus saya masuk lagi ya. Coba. Coba. Agak terganggu, jadi nggak begitu jelas. Nih, sebentar, saya undang kembali Kak Michael mau Sulawesi. Karena nggak enak kan kedengarannya kalau feedback menggema di telinga, jadi nggak begitu jelas. Sambil kita menunggu. Ini ya
sinyalnya atau bagaimana. Nah, sudah. Nah, ini bagus. Nah, sudah. Nih. Aduh tuh. Baru kali ini loh live sampai keluar masuk lagi. Aduh. Iya. Jadi ini luar biasa ini. Kemarin mati lampu. Ini signal gangguan. Haleluya. Sebentar, Tapi ini Tuhan ada Yesus. kapten apa nih? Sorry, sibuk tadi masalah yang dibahas. Ini aku nggak dengar masalahnya tadi, ada kerja dikit. Cap, kita pembahasan di sini masalah, ya saya juga sih, ini juga memberkati buat saya, Cap. Masalah dosa, gitu loh, Cap. Masalah dosa, terus bagaimana cara mengatasinya, dan mungkin keberhasilan untuk mengatasi semua itu, gitu loh, Cap. Jadi tema permasalahannya dosa yang keseharian lah. Kita juga dosa, Kak Mike mungkin juga dosa, semua berdosa. Nah, di sini kita membahas sharing untuk no debat, Cap. Jadi kalau mau ditanyakan, Cap, intinya membahas dosa. Jadi kesadaran akan dosa akan melahirkan perbuatan dosa. Tapi kesadaran akan Yesus yang keluar itu buah-buah roh. Haleluya. Nah, jadi tadi ini saya, ini Yesus nih. Nah, sekarang handphone ini saya letakkan di dalam Alkitab saya. Kalau Alkitab ini saya ke Semarang. Tentu Alkitab saya ada di Semarang. Handphone saya di mana? Di dalam. Berarti di Semarang. Kalau misalkan saya tinggal di kota Manado, Alkitab saya di mana? Di Manado. Handphone saya di Manado. Kalau ini saya bawa terbang, sama lah. Saat ini Yesus di surga. Dikatakan tadi, sebagaimana Yesus yang di surga, begitu juga kita di dunia ini. Nah, yang tidak diketahui selama ini, yang tadi, Allah yang menghakimi, Allah yang menuntut, Allah yang menghukum. Allah tidak pernah melembek atas dosa, tetapi Allah menyediakan korban untuk penghapusan dosa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Haleluya. Jadi, kita tidak perlu berupaya atau mengatasi bagaimana caranya supaya kita bisa keluar atau berhenti dari dosa. Tidak. Karena kalau kita berupaya bagaimana cara atau mau keluar dari dosa, itu usaha daging. Coba satu kebenaran. Satu kebenaran yang akan sangat memberkati kita. Dari Ibrani pasal yang ke-9, Kakak. Kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani, sambil baca punya Captain. Oke, mantap. Aku nih belum suci kepribadian, masih banyak dosa tentang sesama kita. Nah, puji Tuhan, Cap. Malam hari ini akan terjadi metanoia, yaitu perubahan pola pikir. Pertobatan itu adalah metanoia, perubahan pola pikir. Dari pikiran kita yang diarahkan kepada tubuh daging kita, diubahkan menjadi pikiran kita yang diarahkan kepada pribadi Yesus Kristus. Tuhan, Pak Kapten. Nah, Ibrani pasal 9, coba. Bentar, belum dapat, sebentar. Masalahnya ini nggak tahu ini. Saya biasanya pakai penyambung mata, tapi ini tumben nggak penyambung mata. Maklum Kakak, ini mata juga sudah faktor dari umur. Iya, udah mengakui kok. Nah tadi berpulang, terus tadi aku WA Kak Mike itu kan, Kak, nanti agak telat sedikit ya, saya gitu, buru-buru kan baru pulang tadi saya ini ceritanya. Nah, terus buru-buru nggak persiapan. Terus saya taruh mana tadi softline yang untuk main saya itu. Nah, ini jadi kayak orang apa ini? Aduh Tuhan. Coba Kak Mek yang kalau yang sudah dapat. Kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 dulu. Coba yang sudah itu. Dapat ya? Udah ketemu? Belum. Taruh. Ini mata setengah mati ini saya. Oh, Ibrani berapa? Udah berapa Kak? Ibrani berapa? Ibrani 9. Sebentar, Ibrani 9 ayat
Ayatnya yang ke-14 dulu. Nanti kita akan Ayat yang lompat. ke-14. Ya. Ayat ke-14, ayat ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, betapa lebihnya lagi darah Kristus. Karena di perjanjian lama, menurut hukum Taurat, setiap orang yang berdosa harus membawa korban persembahan ke kemah pertemuan. Entah itu lembu, entah itu kambing atau domba, entah itu burung tekukur atau burung merpati. Dan ketika hewan itu disembeli, darahnya dipakai untuk imam bawa ke ruang Maha Kudus dan dipercikkan di atas tabut perjanjian Tuhan. Nah, kalau kita baca tadi, coba kita baca yang ayat ke-22 supaya kita ngerti. Ayat ke-22. Tadi kan ayat 14. Sekarang kita loncat langsung di ayat ke-22. 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, dan segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini ada Kapten Ardi bertanya ini. Maaf ya Bang, ini katanya aku sering marah-marah di kapal. Apa dosa yang aku hadapi? Tapi aku renungkan juga aku dosa. Nah, Kapten sama dengan situasi ombak. Ya, ini saya puji Tuhan. Saya percaya ini hikmat Tuhan, sama dengan situasi kapal di tengah lautan. Tetapi ketika kapten dapat mengemudikan dengan baik kemudinya, maka kapal itu akan pergi ke tempat yang bagaimana mestinya yang dituju. Nah, sama dengan kita hari ini. Ibarat kita ada di sebuah lautan lepas. Sehingga ada banyak hal yang dapat membuat kita terombang-ambing. Aku juga renungkan, aku juga berdosa sesama aku yang di kapal. Iya. Bentar, ada yang. Shalom. Shalom, Kak Michael Huta Galung. Selamat malam, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Namanya sama Michael dan Michael juga. Ya. Gimana lanjut, kabar? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Baik. Ya, sebentar, saya mau lanjut sama Kak Michael. Ya, ini juga tadi Kapten ada bilang dia berdosa, sering marah-marah, katanya seperti itu. Gimana ini Kak Michael, Kak Mike? Nah itu, sadar itu seringkali kita ulangi saja. Sadar akan dosa, melahirkan dosa. Sadar akan kasih, melahirkan kasih. Karena kekuatan kasihlah yang memampukan kita untuk berhenti dari dosa, kesalahan dan pelanggaran. Tapi dosa, kesalahan dan pelanggaran tidak dapat memberhentikan kasih Allah bekerja dalam hidup kita masing-masing. Ya. Ini yang bedanya di sini. Masalahnya sekarang banyak yang tahu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, tetapi hanya sedikit yang percaya bahwa itu adalah benar dan kekal. Bahwa darah Yesus itu berbicara tentang pengampunan yang kekal. Makanya kita baca tadi, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pertanyaannya sekarang, kalau kita berdosa, darah siapa lagi dicurahkan untuk mengampuni dosa? Yesus tidak datang untuk kali kedua harus mati di atas kayu salib, tetapi dia datang sebagai Shalem, Raja Damai yang akan memerintah Yerusalem baru. Amin. Haleluya.
Amin. Mungkin ada Kak Michael, Bapak Michael Tagalung yang mau ditanyakan sama Kak Mike. Kita temanya mengenai dosa, Pak Michael. Dosa itu bukan dosa yang dalam arti tanda kutip semua. Kita juga dosa. Kita mengeluarkan perkataan sia-sia juga ada dosa. Mungkin ada Pak Michael Tagalung yang mau ditanyakan. Kita di sini sharing, Bapak. Bersifat sharing. Ya, temanya Kalau berdoa. saya mau bilang apa? Itu kan belum apa, mana ya? Kurang paham dah. Ya, kita kan di sini temanya tentang dosa. Ya, mungkin dosa keseharian. Dosa itu bisa lisan, perkataan, ucapan, apapun itu kan perbuatan itu juga dosa. Jadi kalau memang Bapak Michael Lutagalung tidak tidak ada yang bertanyakan atau untuk sharing, ya nggak apa-apa. Saya mau lanjut dulu sama Kak Mike. Iya. Jadi mungkin close dulu minta maaf close dulu sebentar. Ya, terima kasih Bapak Michael Lutagalung sudah bergabung. Ya, shalom. Pak Huta Galung. Ya Kak Mike, lanjut. Iya. Jadi tanpa penumpang darat tidak ada pengampunan. Nah, sekarang kalau kita merasa berdosa, melakukan dosa, bagaimana caranya untuk kita bisa diampuni? Nah, itu kan tadi masuknya kan mengatasi, terus jadi orang ketika orang mau berupaya mengatasi dosa dengan caranya sendiri, Alkitab sudah bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi dalam hal ini bukan kebenaran diri kita yang kita tonjolkan atau kita beberkan, tetapi bagaimana kebenaran diri Allah. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 21 itu jelas sekali waktu kita menjadi ciptaan baru. Ini obat yang paling mujarab deh. Dan ini butuh keberanian loh untuk mengatakannya. Sesering mungkin kita perkatakan, maka itu akan cepat terjadi dalam hidup kita. Itu dalam 2 Korintus pasal 5. Bentar, Kak, ini setengah mati loh. Berapa? Korintus berapa lah? Pasal 5 ayatnya yang ke berapa ini? 21. Korintus pasal berapa? 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Sebentar. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-21. Iya Kakak, coba. Bentar. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatkannya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Supaya Michael di dalam Yesus dibenarkan oleh Allah. Yesus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Paulus menuliskan, Yesus tidak berdosa. Yesus di dalam Dia tidak ada dosa. Yesus tidak melakukan dosa. Tetapi Yesus menjadi dosa karena dosanya Michael. Supaya hari ini Michael menjadi benar karena kebenarannya Yesus. Kapan itu terjadi? Jawabannya salib. Makanya waktu di atas kayu salib, Yesus berkata, tetelestai. Sudah selesai. Sudah tidak ada lagi bicara dosa hari ini, kakak. Sudah terlambat, kasihan. Zaman waktu Yesus naik ke sorga, dan saat Yesus akan turun dari sorga, zaman ini, masa ini adalah masa kasih karunia, atau masa anugerah, di mana ada pengampunan. Karena begini, Roma 5 ayat 20 bilang begini, ini coba kalau baca ini wah, ini bahaya nih, kalau tanpa pengertian ini. Roma pasal 5 ayat yang ke-20 nih. Bentar. Nanti saya tinggal nyari softline, masang kacamata lagi lah, setengah mati lagi, lama. Roma berapa? Roma berapa, kakak? Roma 5 ayat 20.
Roma pasal 5 ayat 20. Dengan baik karena ketersediaan alat bantu. Haleluya. Sebentar. Ayat 2. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Sebentar. Oh iya, silakan Cap. Terima kasih Cap sudah bergabung. Maaf dulu ya, aku cek dulu minyak. Aku keluar 10 menit. Bentar aku masuk lagi. Oke, thank you Cap. God bless. Thank you. Luar biasa. Mau God ngecek bless you. minyak tadi. Besok dikirim minyaknya ke Indonesia. Nah, lihat, di mana dosa bertambah banyak, di sana ada kasih karunia berlimpah-limpah. Nah, kita kan sudah belajar bahasa Indonesia lah. Makanya tadi saya bilang begini, saya ini biasanya kalau ke sekolah tersinggung dulu, kakak. Terus waktu SD, SMP, SMA saya tersinggung. Saya orang Indonesia diajar bahasa Indonesia. Kan ada pelajaran bahasa Indonesia tuh di sekolah. Ya ada, jelas ada. Kan itu bahasa ibu tuh, bahasa Indonesia kan. Tapi kalau kita mau gunakan kata banyak dan kata berlimpah-limpah, ini bukan sinonim, tidak sama antara banyak dan berlimpah-limpah. Nah, masa ini adalah masa anugerah. Nah, kesadaran akan kasihlah yang membuat kita mampu hidup tanpa dosa. Menjauhi semua larangan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Hanya ketika kita menyadari betapa kita sangat dikasihi oleh Yesus. Betapa kita dikasihi, dicintai, dan bernilai berharga di mata Tuhan Allah, Bapa Surgawi. Hanya karena Yesus. Amin. Nah, kekuatan inilah yang akan membuat kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melakukan dosa, dan sebagainya. Amin. Amin. Tapi kalau kita mau berupaya dari diri kita sendiri dengan tekad bagaimana cara mengatasi dan berhenti dari dosa, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Sudah hidup 1500 tahun sebelum Yesus datang. Mereka punya hukum, mereka punya aturan, mereka punya ketetapan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus hidup bersama-sama dengan mereka. Mereka menginginkan, mereka dalam nubuatan kan Mesias datang sebagai raja. Nah, raja itu kan ada dalam kerajaan. Raja itu berpakaian mewah. Raja itu dikawal dan punya pasukan tentara, namanya raja. Tetapi Yesus bilang begini, dia yang mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia datang dalam segala sesuatu yang mana bangsa ini menolak dia. Makanya Yesus bilang, aku datang untuk apa? Untuk mencari yang hilang, dan menyelamatkan yang terhilang. Aku datang hanya untuk apa? Hanya untuk domba Israel. Tetapi oleh karena kematiannya, seluruh dunia diselamatkan oleh Yesus. Saya dulu pernah Kak ya. Saya segala mau tanya sedikit sih. Saya dulu sempat mau depresi sih waktu awal-awal sudah percaya Yesus, jadi pengikut Yesus. Mau gini, dosa itu kan tidak hanya dosa yang sesuatu hal yang negatif. Kita sama suami aja kadang-kadang atau apa, kan waktu diberkati juga kan sudah ada ikrar janji dong suami dan istri kan. Perkataan sia-sia, mengeluarkan perkataan sia-sia pun dosa. Jadi dulu tuh gini Kak, kalau saya lagi emosi gini, pasti gini, itu dosa loh ngomong gitu sama suami. Dikit-dikit, itu dosa loh. Saya sampai gini, masa ngomongin dosa, itu dosa, pusing saya dosa terus kan. Saya pernah Kak. Sadar akan dosa, melahirkan dosa, menghasilkan dosa. Terus saya sampai bantah, yang nggak dosa tuh bagaimana? Saya sempat... Sempat itu loh. Yang nggak dosa tuh bagaimana? Mungkin saking jengkelnya kan suami saya. Kalau lu nggak pengen dosa, lu sekarang lu dibenamin di tanah sudah. Finish sudah. Lu nggak bakal ngelakuin dosa lagi. Sonusa gitu, kita kan takut. Lah ujung-ujungnya disuruh finish, aduh. Saya waktu itu ini dosa, itu dosa, yang nggak dosa tuh gimana saya itu?
Yang waktu kita sharing Cuma pertama. depresi loh. Sekarang kan begini, kenapa kamu tidak ambil tadi handphonenya Kakak Tata? Kan dia tidak lihat. Ih, saya takut. Loh, takut apa? Takut berdosa. Kan kalau mencuri dosa toh. Nah, saya Ya. takut berdosa, ya menghasilkan dosa. Orang penakut masuk neraka. Wahyu 21 ayat 8 toh. Itu dia. Jadi beda. Sama seperti tadi bangsa Israel yang dipagut ular di padang gurun. Kalau mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Musa atas firman Allah kepada Musa, mereka tidak akan hidup, mereka pasti mati karena dipagut ular. Nah, hanya dengan memandang mereka tetap hidup. Keselamatan itu kan dari akar katanya soso atau soteria. Artinya aman, sehat, dilindungi, dijaga, penuh damai sejahtera. Itu soso. Diproteksi, dijaga, dilindungi. Itu dia. Diberkati kesehatan dan keutuhan. Berkat rohani dan jasmani. Itulah keselamatan. Komplit dah di dalam Yesus. Dosa artinya dari akar kata harmatia. Tidak tepat sasaran. Makanya dosa itu bukan perbuatan. Tetapi dosa adalah kutuk. Bapak yang makan buah, anak yang kena getah. Itu namanya kutuk. Itu di dalam kitab Yeremia pasal 31 yang judulnya adalah Perjanjian Baru. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi bahwa bapak yang makan buah, anak yang kena getah. Kapan waktu itu? Waktu Yesus ada di atas kayu salib. Dan darahnya yang tercurah adalah untuk pemeteraian perjanjian baru. Kapan perjanjian baru dimulai? Saat darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Amin. Itu yang luar biasa, Kakak. Oke, Kakak. Kalau orang tanya, kapan perjanjian baru dimulai? Oh, di kitab di Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah bagian masa transisi. Perjanjian lama ke perjanjian baru. Tetapi perjanjian baru dimulai saat darah Yesus tercurah di atas kayu salib. Sama saya dengan Kakak membuat perjanjian. Harus ada pemeteraian. Benar. Ya, kalau tidak ada perjanjian itu tidak sah, benar kan? Yesus mensahkan perjanjian baru dengan darahnya. 1 Korintus pasal 11. Itu dia. Jadi kalau mau transisi dari perjanjian baru, yaitu di Yeremia pasal 31. Menurut hukum Taurat, Allah menuntut dari manusia, kamu harus hidup benar, kamu harus hidup kudus, kamu harus hidup tidak bercacat, kamu harus hidup tidak bernoda, kamu harus hidup tidak berdosa. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, klausalnya sudah berubah. Di mana Allah berkata, aku akan. Jadi sekarang berita yang benar, dalam kebenaran yang memerdekakan, di mana berita tentang Yesus, bukan tentang Michael lagi. Yesus yang memerdekakan kita. Yesus yang menebus, mengampuni, dan memberkati kita. Itu yang luar biasa, Kak. Jadi kita tidak sadar lagi akan dosa, tapi kita sadar akan Yesus yang di dalam kita, dan kita di dalam Yesus. Itulah kemampuan kita, bukan untuk tinggal, tetapi untuk keluar dan tidak lagi melakukan dosa. Haleluya. Luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih, Kak. Kakak. Aduh, terberkati sekali karena juga kalau kita membahas masalah dosa, masalah apa, mungkin kalau sehari semalam juga tidak akan selesai. Seperti itu kan yang pada percaya ini tema Roh Kudus yang taruh di Kakak ini tentang dosa ini. Karena kita sudah merdeka 76 tahun, masih ada Belanda, masih ada Jepang di pikiran kita. Kita udah dimerdekakan oleh Kristus, tapi kita masih dihantui oleh iblis di pikiran kita. Masih ada dosa dulu. Yesus mengerjakan dosa
sampai hal yang terkecil sekalipun. Kalau boleh PR ini buat kakak. Sampai hal terkecil sekalipun yang membuat kita trauma akan dosa, sebenarnya Yesus pun ada di sana untuk menyelesaikannya bagi kita semua. Amin, haleluya. Ini kakak Kak Tresita Donara, Yesus my King. Terima kasih kakak sudah hadir, sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak Mike, sudah mau saya close. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahin sama Kak Mike, dan nanti Minggu jam 7 akan ada narasumber tamu saya di live ini untuk memberikan kesaksian. Mungkin Kak Mike bisa, biasa kita kan pasangan couple rohani. Ya, puji Tuhan. Jadi maksudnya bisa saling menguatkan untuk yang narasumber ini kan seperti itu, karena dia benar-benar ingin bersaksi, ingin memberitakan kebenaran Tuhan. Puji Jadi Tuhan, cuma dia mintanya dukung, support saya Teteh. Oke. Jadi mungkin hari Minggu akan ada live lagi di TikTok saya, kesaksian yang dimana narasumber juga beliau berteman sama saya di TikTok sampai dia japri saya, benar-benar kesaksian hidup dia dari yang di agama sahabat sekarang sudah menjadi pengikut Yesus. Jadi luar biasa nanti akan kesaksiannya. Semoga Kak Mek hadir juga untuk menguatkan, untuk mendukung di dalam doa. Oke Kak Mek, sebelum closing mungkin ada yang pengen Kak Mek sampaikan atau bagaimana untuk penguatan kita semuanya. Jadi sebelum closing, puji Tuhan, hari ini seberapa jauh kita jatuh di dalam dosa. Seberapa jauh hidup kita dalam kekelaman. Sadarlah kepada kasih karunia Tuhan. Bahwa pengampunan Kristus itu berlaku kekal atas hidup saya dan saudara. Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia membawa darahnya sebagai pemeteraian dari perjanjian baru. Supaya hari ini saya dan saudara di dalam Yesus. Saya ulangi lagi. Hari ini saya dan saudara semua di dalam Yesus. Yesus di dalam saya dan saudara. Itulah yang memampukan kita untuk dapat menghampiri tahta kasih karunia. Dan melihat keberadaan Yesus di surga. Begitu juga keberadaan kita di dunia ini. Sadarlah akan pengorbanan Kristus. Kalau saudara merasa masih berdosa, saudara hidup di dalam dosa, hari ini angkat kepala, lihatlah salib, dan mulailah perkatakan bahwa Yesus adalah kebenaranku. Yesus adalah kesucianku. Di atas kayu salib, dosaku telah dihapuskan oleh Yesus. Dan darah Yesus telah membersihkan hati nuraniku. Supaya saya menerima hati yang baru. Hati yang dapat dibentuk. Hati yang dapat dibentuk oleh Tuhan. Dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kekudusan. Bersama dengan Yesus. Ini yang saya mau bilang. Sadarlah akan Yesus. Sadar bukan sadar akan diri sendiri. Tetapi sadarlah akan Yesus di dalam saudara dan saya. Ini yang akan memampukan kita untuk berjalan di tengah-tengah kegelapan dan kejahatan dunia saat ini. Amin, haleluya, luar biasa Yesus, dahsyatnya Tuhan luar biasa. Untuk kita semua, untuk saya, untuk Kak Mike, untuk semua dan semua, semoga yang mendengarkan live TikTok malam ini terberkati karena Yesus memang sungguh dahsyat sekali. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Oke Kak Mike, mungkin yang closing Kak Mike atau saya, kita tutup dulu closing ini. Terima kasih sebelumnya Kak Mike atas waktunya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati segala urusan Kak Mike. Kesehatan Kak Mike, kita berjumpa kembali nanti hari Minggu untuk live lagi dengan kesaksian narasumber yang luar biasa keren loh. Kesaksiannya keren banget. Luar biasa. Iya, terima kasih juga buat yang sudah bergabung. Ya, saya rindu ada adik juga dari Ternate. Tapi saya waktu dengar tadi saya tiba-tiba kepikiran dia. Dia disiram minyak oleh keluarganya mau dibakar hidup-hidup karena Yesus kepada Yesus. Tapi hal yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Dan saat ini dia kembali ke tengah-tengah keluarganya.
itu memang Yesus dimuliakan. Yuk kapan diajak live gitu loh, biar kesaksian, biar Coba cari nomor dia ya. Jadi Karena biar kesaksian, jadi aduh, biar luar biasa Tuhan Yesus, mempermuliakan nama Tuhan Yesus, biar aduh amazing pokoknya Tuhan. Love Yesus never die. mandi minyak mau dibakar atau aduh Tuhan Yesus. Tapi Tapi sekarang ya, saya percaya diberkati akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa di live ini. Haleluya, amin. Nanti hari Minggu kita bertemu kembali jam 7. Akan ada narasumber yang ingin bersaksi. Dari dia yang tadinya di agama sahabat, sekarang dia jadi mengenal Yesus dan pengikut Yesus, kesaksiannya sangat luar biasa sekali. Haleluya. Iya, haleluya. Terima kasih Kak Tresita Adonara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak Mike, kita closing, kita bertemu kembali hari Minggu untuk live TikTok lagi, karena ada yang narasumber yang bersaksi. Semoga, terima kasih buat Kak Mike atas waktunya. Terima kasih sekali. Semoga yang mendengarkan juga terberkati. Amin. Gitu. Ya, oke Kak Mike, saya akan closing, tutup dulu. Mungkin Kak Mike atau yang mau nutup? Ya, kita mau berdoa. Ya. Silakan. Yesus, Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Yesus. Semua pujian, semua hormat, semua kuasa, semua kekuatan, semua kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan di atas segala. Kami bersyukur untuk malam hari ini Yesus. Di waktu kami sharing terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus mengembusi setiap mereka yang menyaksikan live ini. Kami percaya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah melimpahi setiap hidup saudara-saudara kami yang ada di live ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih karunia Tuhan yang akan menerangi setiap langkah kehidupan mereka. Kasih karunia Tuhan yang akan mengubahkan pikiran mereka. Kasih karunia Tuhan yang akan menjamah hati mereka. Mereka melihat Yesus dan karya salib yang sudah tuntas. Di mana dosa tidak lagi bertumbuh dan berkembang biak dalam kehidupan mereka. Tetapi biar kasih Tuhan yang akan memenuhi semua kehidupan mereka. Dan mereka akan tercengang-cengang melihat karya Tuhan yang luar biasa lewat keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur, Bapak, kami berterima kasih. Diberkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daripada Tuhan itu sendiri. Ulangan pasal 28 menjadi bagian kehidupan kami. Dan Mazmur pasal 61 di dalam hidup kami. Diberkati tata musat keluarga, suami, anak-anak. Bahkan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah menetapkan kekasih ini untuk menjadi ladang misi, di mana akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk membawa jiwa semakin dekat, semakin intim, semakin akrab, semakin karib bersama dengan Engkau Bapa. Karena kami melihat Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak melihat masa lalu kami, Allah yang tidak mengoreksi masa lalu kami, Allah yang memeluk kami dalam pelukan kasih sayang, Bapa yang senantiasa menunggu dan selalu menyatakan anugerahnya dalam hidup kami, Bapa yang senantiasa menyatakan betapa luas, betapa kaya, betapa luar biasanya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada malam hari ini dimanapun saudara-saudara kami berada. Percaya perlindungan Tuhan atas kehidupan mereka di masa pandemi, di masa resesi ekonomi ini. Penyediaan dari surga Yehova Jireh akan memelihara kehidupan mereka. Haleluya Yesus, Tuhan Yesus. Di tengah wabah virus yang makin jahat, Roh Kudus akan memproteksi mereka. Jika ada yang sedang menyaksikan live ini dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Kristus mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang menyaksikan live ini mengalami pergumulan yang berat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu yang dari Tuhan akan terbuka. Jalan-jalan dari Tuhan akan terbuka. Bahkan kelegaan yang datangnya daripada Tuhan diterima olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang sedang menanggung beban berat, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan datang dan menggantikannya dengan sukacita dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, segala pujian, segala hormat, segala kuasa, segala kekuatan, segala
kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terbatas kami berdoa, terbatas kami meminta, tapi kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui batas akal pikiran akan memelihara hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai pada kali kedua. Maranatha, Yesus datang menjemput kami di awan-awan permai sebagai mempelai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Mike, terima kasih buat yang sudah bergabung. Kita bertemu kembali nanti di live TikTok saya hari Minggu yang akan mendengarkan kesaksian dari narasumber. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amen. Sukses selalu, sehat selalu. God bless. Shalom. Berkati. God bless you.